Ibu harimau ini mati karena kesulitan melahirkan. Yang lebih menyakitkan adalah, bayinya baru saja lahir dan sudah henti bernafas. Di saat-saat terakhir kehidupan, ibu harimau dengan nostalgia melihat peternak harimau Xiao Sui, lalu perlahan henti nafas terakhir. Xiao Sui awalnya mau akan mengubur ibu dan anak di pinggir pantai. Setelah memeluk ibu dan harimau selamat tinggal untuk terakhir kalinya. Tapi tiba-tiba dia merasa, bayi harimau bergerak. Dia segera menurunkan anaknya, dan beri dia pernapasan buatan. Keajaiban terjadi. Bayi harimau hidup dan mulai menguap. Dia perlahan membuka matanya, kemudian angkat kaki ke depan. Xiao Sui sangat gembira. Dia menangis sambil menyentuh tangan harimau. Konon binatang setelah lahir, siapa yang pertama kali dia lihat, dia akan mengenali orang itu sebagai ibunya. Jadi Xiao Sui memutuskan, dia akan memperlakukan pamannya seperti putrinya sendiri dan menamainya Nana. Dia membawa Nana ke rumahnya di kota. Biarkan harimau minum air dan bermain dengannya. Dan waktu terus berjalan, anak harimau tumbuh secepat-cepat. Jelaskan kamar kecil yang disewa Xiao Sui cepat menjadi sempit untuk Nana. Untuk memecahkan masalah kelangsungan hidup harimau, Xiao Sui menemukan gereja yang ditinggalkan, memutuskan untuk merombak tempat ini, kemudian merenovasinya menjadi rumah untuk Nana. Dan sering-seringlah mengunjunginya. Tapi tiba-tiba suatu hari, Nana hilang. Dia sangat khawatir dan pergi ke kantor yang berspesialisasi dalam menemukan hewan peliharaan yang hilang. Semoga mereka dapat membantu dia menemukan Nana. Kantor ini memiliki 3 orang. Kapten yang bertanggung jawab atas komando, orang kedua itu membuat rencana, dan orang ketiga yang bertanggung jawab atas tindakan. Melalui investigasi dan kesimpulan, target mereka adalah seorang dokter terkenal. Konon dokter ini suka menggunakan hewan berbahaya sebagai template, tapi ini hanya rumor, tidak ada bukti, jadi tidak ada yang bisa berbuat apa-apa tentang dia. Tapi ini tidak menyulitkan tim. Mereka segera mengirim orang ketiga itu ke upacara penandatanganan buku dokter, lalu diam-diam pasang pelacak padanya. Cukup yakin untuk menemukan sarangnya. Ini adalah villa di sebuah pulau. Untuk mengetahui lokasi pasti Nana, mereka datang dengan rencana. Orang kedua itu bertanggung jawab atas bagian kamera pengintai di villa. Xiao Sui dan lelaki ketiga berpura-pura menjadi tukang reparasi, langsung memasuki villa untuk mencarinya. Ketika Xiao Sui sedang memperbaiki sesuatu, tiba-tiba menemukan kepala pelayan sedang berdebat, dan dia tidak sengaja melihat di kotak. Ada daging babi segar. Dia segera membuat alasan dan mengikuti kepala pelayan. Seperti yang diharapkan dalam mural di ruang belajar, dia menemukan sebuah pintu rahasia dan ingin membuka pintu ini. Kartu magnetik kuning diperlukan. Melihat melalui lubang kunci di kantor kepala pelayan, Xiao Sui melihat di mana dia meletakkan kartu magnetik. Dengan kode aman, saatnya memikirkan cara untuk menyelinap ke villa dan selamatkan Nana. Wanita ini ingin datang dan mencuri harimau, ingin menghindari kamera pengintai padat di villa. Kepala pelayan ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Xiao Sui berpura-pura datang untuk melamar pekerjaan. Sementara kepala pelayan tidak memperhatikan. Cukup masukkan obat bius ke dalam secangkir kopi. Tapi belum bergejolak. Kemudian pengurus rumah membawanya untuk diminum. Sampai gula belum meleleh. Untungnya dia tidak curiga. 3 detik kemudian, dia langsung pingsan. Dan itu adalah rencana pencurian harimau resmi dimulai. Pertama-tama, sistem kamera di villa telah diubah. Kemarin saat memperbaiki, orang kedua itu merekam gambar kamera. Menggunakan video kemarin bukan gambar nyata hari ini. Mereka berempat kemudian langsung menuju pintu rahasia. Memang, di dalamnya ada harta karun emas. Di dalamnya ada kartu yang penuh dengan harta emas dan perak. Tapi mereka tidak peduli. Melalui pengamatan kapten, ternyata patung ini bermasalah. Setelah memutar patung, mereka terus menemukan pintu lain. Ini seperti di rumor, tempat ini menyembunyikan spesimen dari banyak hewan berbahaya, dan digudang di dalam pintu rahasia. Mereka akhirnya tahu, harimau adalah Nana yang sudah lama mereka cari. Mereka membawa Nana ke ruang di bawah tanah. Tempat ini juga memiliki sebuah kano. Setelah membuka pintu, di depan mereka ada jalur kereta api yang mengarah lurus ke laut. Tetapi sementara kelompok itu berpikir bahwa mereka berhasil, kelompok perampok lainnya. Mereka semua memakai kerudung aneh dan merampok barang-barang milik kelompok Xiao Sui dan omong-omong bawa Nana. Xiao Sui dan yang lainnya didorong ke laut. Untungnya para bandit meninggalkan mereka motor air. Juga dianggap masih memiliki hati nurani. Di satu sisi, dokter menemukan bahwa harimau itu hilang dan kepala pelayan sedang tertidur. Akan ada harga yang menyakitkan. Dokter segera menunjukkannya kepada pelayan. Ujungnya akan seperti kalung ini, akan dilemparkan ke dalam kolam larutan terlarut ini. Kurang dari 3 detik kemudian, dia akan dilebur menjadi air. Ketika penjaga pintu mendengar itu, dia ketakutan dan pingsan. Larutan itu masih mendidih. Pada saat ini, dokter membawa kepada pelayan. Setelah itu,
Tapi setelah beberapa saat, dua wanita memasuki baknya. Ternyata ini hanya sebuah danau yang penuh dengan coklat, dan kunci lainnya juga terbuat dari gula. Dokter mengambil keuntungan dari ketakutan stafnya, dan menakuti mereka sampai setengah mati. Tapi dari perilaku dokter ini, dapat dilihat bahwa, menyalahkan dia hanya memiliki satu hasil. Seekor harimau menatap ke atas. Di depanmu ada bayi. Sang ibu gemetar ketakutan dan meringkuk di dinding. Tapi sekarang anak itu angkat bicara. Aku ingin kapak. Harimau itu perlahan mengangkat tangannya. Bayi itu juga mengulurkan tangannya. Harimau itu terlihat sangat ganas. Ternyata sangat lembut. Dan sekarang aku berjalan selangkah demi selangkah menuju puncak gedung. Di belakangnya, polisi segera dikepung. Untuk melarikan diri, dia hanya bisa harus terus mendaki tinggi. Polisi segera mengincar kesempatan yang tepat. Dan dipecat, Nana langsung melompat. Pikir dia keluar dari bahaya. Tapi setelah itu, dia hampir kehilangan nyawa. Orang-orang di bawah semuanya berteriak. Nana terus meluncur ke bawah. Polisi juga tidak tahan, jadi mereka meletakkan senjata mereka. Nana kesulitan memanjat. Dia melihat ke bawah. Orang-orang di kakinya sekarang sekecil semut. Pada saat ini, sebuah sekrup terkelupas. Nana buru-buru mundur. Tapi kemudian sekrup lain terkelupas. Cengkeraman cakar, bahkan tidak bisa menahan selip. Tapi di waktu yang sama, aku melihat secercah harapan lagi. Pemilik harimau telah tiba. Dia sedang duduk di atas balon udara untuk menyelamatkan harimau. Nana akan bergerak maju, tapi seluruh bagian besi itu rusak. Kelompok Xiao Sue mau maju, tapi dihentikan oleh perangkat petir. Balon udara langsung didorong keluar. Dan semakin jauh dari harimau, kapten itu melihat. Pergi membuang tali. Lalu dia melompat keluar. Untung tidak apa-apa. Kapten mendarat dengan selamat. Kemudian ikat tali ke pagar. Biarkan balon udara tidak terbang. Sekarang tinggal melihat bagaimana keadaan Nana. Xiao Sue memanggil denga keras harimau. Minta dia untuk melompat ke balon udara panas. Tapi Nana jelas sangat ketakutan. Percayalah kepadaku, tidak ada waktu lagi. Pada akhirnya, apa yang harus mereka lakukan untuk menetralisir bahaya ini? Dan akankah Nana diselamatkan pada akhirnya? Sejujurnya, saya sangat ingin tahu. Ini adalah film yang akan tayang di bioskop pada tanggal 1 bulan Mei. Dinamakan Tiger Robber. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. 80% orang yang membaca aslinya memberikan peringkat tinggi. Beberapa pembaca mengatakan itu cukup menarik. Ada yang bilang bisa menyembuhkan hati orang. Apalagi di film ada Mali dan Song Jia dan beberapa aktor terkenal lainnya. Ini pasti akan menjadi film patut ditunggu untuk liburan tanggal 1 Mei mendatang.